Selesai kita bermunajat kepada Allah di sunnah sebagai sebuah kewajiban bagi kita dalam menjalani hidup dan pada dasarnya kewajiban salat itu adalah kebutuhan bagi Allah. Kalau dilihat dari sisi syariat itu kewajiban untuk jalankan, tapi dari sisi kita yang menjalankan itu salat adalah kebutuhan. Kalau fisik awak butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Hanya kalimat dalam Quran wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Menjadikan siang bagi kalian, malam bagi kalian pakaian untuk istirahat. Dan kami jadikan siang bagi kalian untuk mencari maisha, kehidupan. Itu kebutuhan fisik. Itu bahwa kau butuh dikasih makan. Maka ketika seorang sahabat minta izin ke Rasul dulu, Rasul izinkan aku tiap malam tuh nggak istirahat, tapi bajaku sekali dan pekerjaan hanya beribadah. Khatam Quran tiap malam dan tidak larut-larut. Ternyata yang disampaikan sahabat itu bukan disanjung, tapi ditolak oleh Nabi. Kenapa? Inna li rabbika 'alaika. Sungguhnya ada kewajiban kamu kepada Tuhan yang harus kamu penuhi. Wa nafsika 'alaika haqqan, terhadap dirimu juga ada kewajiban. Jika ada orang menyiksa diri berdosa, karena butuh tubuh awak butuh istirahat. Kalau dulu orang semakin lambat kalau dibuka psikolog ya itu semakin cerdas. Ternyata bapak dan ibu-ibu kalau lalu dia tinggal sebalik, itu bapak dan ibu-ibu itu cepat awal sakit. Makanya dalam kesehatan kan 3 waktu udah punya waktu. Lambat mana lalu dia tinggal sebalik. Lalu dia tinggal sebalik tubuh kembali mau BI atau membalikan balik nasi dan belakang itu gunanya lalu nggak patanggang. Yang kedua jangan lalu sudah subuh. Lalu sudah subuh kecuali selama lagi. Lalu sudah subuh itu capek ikut nawar. Nama santa sudah itu ragu. Yang ketiga kalau sudah daya tahan tubuh awak capek. Di 3 waktu itu dalam kesehatan. Itu sejalan yang agak mudah. Nah kalau saya betulkan ke hadis, inna li nafsika 'alaika terhadap dirimu kamu punya kewajiban. Itu fisik bapak dan ibu. Tapi di samping itu jiwa butuh makan, butuh menyediakan makan. Apa butuh makanan jiwa itulah agama. Makanya bila mana ada orang yang tak memberi makan rugi. Li rabbika 'alaika haqqan, kewajibanmu kepada Tuhanmu dan kewajiban kebutuhan bagimu. Di kebutuhan ya Pak, baik badannya kecil atau besar.
Selama itu jalankan sesuai syariat, makanya jadi kebutuhan. Quran. Tapi awak biasa baca Quran, cuma sekali-sekali dakwah baca Quran. Kadang-kadang bangi-bangi saya, kadang-kadang mau menyanyi saya. Kalau biasa awak sehari itu baca Quran, terlalu sibuk awak dakwah aja makanan tubuh awak, jiwa awak dakwah aja makanan, diri awak pun dakwah aja makanan berupa ketenangan dengan baca Quran. Kadang-kadang bangi-bangi saya, perasaan awak gundah, jiwa awak tidak tenang. Kenapa? Karena tidak dapat makan. Makanya Bapak dan Ibu dalam bentuk manapun orang tidak kenal dengan agama, tapi kalau dia makanan Al-Quran, jiwanya tenang. Bahkan sampai Bapak dan Ibu, jauh penyakit pun itu tenang mendengar Quran. Ada ibu yang kena penyakit kanker stadium 4. Pokoknya lah, angkat tangan lah. Angkat salah seorang dokter dan kami laku tu yang soju ubik kok penyakit kok yang tidak ada ubiknya lah dalam ilmunya. Jadi Bapak dari ibu angkat dokter kok kami angkat tangan kami serasa. Jadi ibu-ibu ini kok lah mau angkatnya ini penyakit ini lah cekak. Padahal penyakit kok semakin bahaya. Tidak mau diubah. Kalau dalam parentongannya umumnya 30 hari sudah. Sampai tahun jadi mungkin 30. Jadi penyakit ini pun tinggal apa penyakit ini adalah cegah. Jadi kalau pun ada sakit itu reaksi bekas dari penyakit. Pokoknya ini adalah cegah. Kalau dokter itu kan nggak percaya sih. Tahu dia juga kalau makan sih. Orang bicara sana ke dukun, sedih gini minum juga. Walaupun dia nampak di mukanya, di liwanya, minum juga. Ya dia tinggi bicara tinggi. Bapak dan ibu, tugas ini gini, kalau sakit baca Al-Quran, tujuannya sampai sore. Baca surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, surat Al-Baqarah. Ini baca sampai surat kok. Kalau sakit, seriusan bacanya. Bahkan sampai apa dengan surat itu? Apa dengan surat itu? Ternyata Bapak dan Ibu sampai kini, sampai kini harus mati-mati ini. Bangunan dunia. Kenapa bisa? Karena tubuh awak butuh makan, jiwa awak butuh makan, dan makanan jiwa itu ya beribadah. Beribadah kepada Allah itu kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka kerugian besar dinya karena jiwanya tidak. Contoh misalkan, sehingga sebuah pun nanti sudah pagi itu, kalau saya mandinya, bukannya bajunya banyak kerajutan. Mungkin dia merasa apa setan menyuruhnya pas enjoy aja. Tapi sadar dapat tidak yakin saya yakin bahwa jiwanya tidak tenang dalam jalan hidup. Pasti itu pada hidup. Bahkan sampai ada orang yang meneliti ibu kanker itu, kan magari-gari kalau dia. Kalau ini magari-gari tubuh belah. Kalau dilihat mikroskop nampak. Ada dokter yang salah meneliti itu. Ketika magari-gari mereka dibacakan ayat Quran. Quran mana saja? Diam. Menggarikannya bagaimana? Sampai baik itu daya kuatnya Al-Quran kan.
ibunya. Maka anggap istri kurang lalu ke itu lebih bahaya daripada kengkir. Ayo pada tumor gitu. Makanya di mana Bapak dan Ibu kalau orang mau jiwanya dengan paham punnya dengan Quran, jiwanya belum lagi ibadah salat. Maka diaturlah Bapak dan Ibu waktunya di Allah sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kenapa waktu pagi cukup 2 karena awak sedang fresh, yang mungkin awak akan bekerja, awak bisa beramal yang lain, dan 2 waktu tersebut itu sudah sangat luar biasa. Kenapa malam itu 4 tidak cukup sih? Kenapa kok 4 salahnya? Padahal awak sudah latih. Karena sudah itu awak tak ada lagi aktivitas. Kalau misalkan dikatakan orang olahraga, penutupnya kan sudah itu awak dalam sholat istirahat. Maka kebutuhan awak terhadap beribadah salat itu adalah kebutuhan dasar. Kaji awak dari malam ruku, ya tidak, itu kaji kita dari malam. Kenapa kok? Karena di dalam salat itu ada 2 takbir. Ada takbir intiqam, ada takbir ihram. Di perpindahan satu rukun ke rukun selanjutnya itu pakai takbir. Berbeda dengan yang tidak. Ya kan? Mana dibaca? Sami Allah liman. Orang kan sama perbedaan rukun itu. Ya kan? Perbedaan rukun dari rukun agak ya tidak. Maka tidak dibaca ketika itu Allahu Akbar. Nah, itu alasannya. Kan rukun apa maknanya? Sami Allahu liman hamidah. Maka Allahu Akbar. Itu contoh Nabi, ya kan? Iya tidak. Lalu bagaimana itu? Apa alasannya? Dah Allahu Akbar. Berapa kali itu? Ada saya nanti waktu malam. Ya, kenapa? Karena disuruh. Bangkitnya itu. Sami Allahu liman hamidah. Tidak dibaca bacaan takbirul intiqam. Maka itu kepada ibu-ibu tentu kalau baca dalam penjelasan para ulama di antaranya Al-Mu'ini Anatul ini jelas bahwa itu berkaitan dengan perilaku Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi salat asar dan Abu Bakar kambing agak kancang jalannya. Ini kalau berjamaah zaman dah beliau kajian memang, nggak pernah beliau kajian. Imam sintan dong kajian. Kalau orang salat jamaah, kalau beliau kajian, imamannya. Kalau terlambat awak jalan awak kancang beliau, tapi tidak boleh berlari. Apalagi nanti kalau dikajian apa? Los belakang lapo-lapo. Alam kau isi dulu. Jalan. Abu Bakar Siddiq kalambe. Sehingga bapak dan ibu-ibu ketika ada kalambe itu sampainya di masjid masih dapat Nabi buku. Kecil Abu Bakar alhamdulillah. Salahnya takbirnya lagi. Apa kata Jibril bapak dan ibu bukan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, itu sahabat menyanjung dan memuji Allah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kan memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Itu artinya. Itu salahnya. Allah mendengar orang yang menyanjung.
sehingga Jibril ingatkan ke Nabi Allah menyanjung. Jemaah rahimahumullah, sejak itulah dalam penjelasan itu digantilah bacaan takbirul intiqal dengan bacaan Allahu Akbar, takbirul intiqal, dari ruku ke i'tidal bacaannya tadi malam sudah dikedudukan bahwa cara berjamaah kalau dibaca-baca. Ada dua pendapat. Dalam hadis Bukhari dikatakan, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd." Dalam hadis yang satu dikatakan kalau imam baca sami'a Allahu liman hamidah, si makmum menjawabnya dengan Rabbana wa lakal hamd. Jadi awak dah baca dulu sami Allahu liman hamidah dalam riwayat itu. Jadi sami Allahu liman hamidah kata Imam. Faqulu jawab Rabbana wa lakal hamd. Jadi maknanya kalau hadis itu kenapa disebut di Nabi langsung Rabbana wa salam kali baca enggak? Baca sami Allahu liman hamidah. Langsung kan? Langsung baca Rabbana wa lakal hamd. Itu kalau imam ya sami Allahu liman hamidah kata imam, apa baca apa? Tidak baca sami Allahnya. Dalam hadis Bukhari itu dijelaskan begitu. Kenapa kalian sami Allah faqulu, jawab di kalian Rabbana wa lakal hamd. Nah, jadi gitu mana kenapa kok begitu ya? Karena Bapak dan Ibu, bacaan Rabbana wa lakal hamdu itu menjawab pernyataan Allah menyanjung orang yang memuji. Kan begitu? Cuaca awak sanjung Allah. Bang ini Pak Alhamdulillah. Yo sakit. Yo akan kadang-kadang meratuk ni lah biar. Ya. Wah gini bukan bayar saya. Dia bagi para jual beli 50 juta nyo. Apa tadi? Jadi kalau madu itu aja baginya alhamdulillah. Kalau adonan kurang itu. Aku pakailah Jawa. Itu aku filosofis kurang dari tapung. Kalau orang lihat tapung, laku ndak laku kalinya. Tapuk tangan dia teriak. Oh kurang Jawa kini. Banyak orang kurang. Sakit awak banyak orang sakit kedua. Ya kan? Kalaupun dia banyak, lihat makan dia sering. Lambung baru kelain kan. Makannya kayu. Nonton video banyak, ngomong dari 24 jam ini tahu. Video banyak kan. Ngomong macam Later, tidak lama adalah. Itu kepada diri. Jadi kalau memang kebetulan wasa dan kurang sedang tidak mendapatkan, ya begitu. Makanya dalam surah 57 surah Al-Hadid dikatakan Allah kawal. Ambil contoh dalam surah Al-Hadid, tulikailah taksau ala ma'fata. Di ketika awak posisikan diri awak dalam posisi sebagai hamba agar awak tidak merasa kehilangan ketika anak hilang dia, tidak berputih asu
ndak ibuat dia awak. Ya sama awak berputus asa, kok adonan hilang dia. Sebenarnya wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kalian jadi terlalu berbahagia dan sombong ampuh deh. Atau makanya kita butuh selama butuh waktu ibadah. Bagi orang yang tidak mau beribadah, itu yang hilang di kebutuhan dasarnya terhadap jiwa hilang. Kebutuhan dasarnya itu terhadap jiwa hilang. Maka dia yang memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan jiwa awak, memenuhi kebutuhan akal awak, maka hidup awak bertambah. Jalani aja dan bapak dengan penuh bahagia. Maka itu karena memang yang dia yakini itu kan kebutuhan awak untuk sampai ke ujung. Kebutuhan awak salah. Yang ini ada beda awak untuk nanti. Makanya nanado di awak ini paguno kan di awak untuk nanti di akhirat. Bukan untuk kini bebadan, tapi awak paguno kan untuk nanti. Usahonya nado di awak kini, pakailah elok-elok yang tidak bangi Tuhan awak. Mulai awak punya onda jadi pagunokan onda itu kemaksiatan. Mulai awak punya HP, jangan HP ku dipagunukan untuk maksiat. Jangan pagunuan HP untuk berjudi, untuk melihat yang salah, untuk membaca yang tak betul. Tapi pagunukan karena seluruh nikmat yang awak dapatkan ditanyuan kau di surga. Wa amma bi ni'mati rabbika. Jadi sadungan dapat dia aku ceritakan dan nanti diceritakan kau balik. Tsumma latus'alunna yauma ini anin na'im. Jadi ketika awak dapatkan nikmat, ceritakan ke diri awak. Awak jangan salah kepada diri ibu. Apa namanya di surat Ad-Duha itu jangan makna awak maknai kalau dapat nikmat awak cerita ke makna. Dan dia karena dia akan dapat nikmat bayi haji kan bapak nampak ke orang tua itu. Kopiah bukan kan haji lah murah. 5.000 lebih kopiah. Kalau kopiah. Ini anda bisa dibuat itu galang Makkah. Ini galang Makkah itu lama kandungnya. Lama di Makkah ada galang sebagai bukti dilakukan ini kita. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika. Ucap tadi dia alhamdulillah, makasih Allah. Yo banyak bagian nikmat kamu. Atau cerita tadi itu. Bukan cerita kamu dan ampuh. Jangan. Ya makanya memang badan ibu-ibu dan wa dapatkan itu nanti di badan kamu. Baik, maka di surat yang surat 19 ayat yang ke-59. Lanjutkan kaji kita Quran Maryam. Angka contoh pada ibu-ibu akan ada generasi pengganti mereka. Di generasi pengganti sesudah ini, orang dan menggantikan adalah khalfun adham ussalah. Generasi kaum yang suka mengabaikan dan melalaikan salat. Sebenarnya katakan yang pertama hilang di umatku adalah khusyuk dalam salat. Dan yang terakhir hilang di umat Nabi ada salat. Dan pertama hilang di umat Nabi, mereka hilang khusyuk. Tapi kalau awak tidak khusyuk salat, berjuang awak untuk khusyuk kepada ibu-ibu, berarti kita mampu menghadapi ayat disabda Nabi tadi. Yang pertama hilang bukan berarti habis saja. Yang pertama hilang dia punya tidak khusyuk dalam salat.
mulai setakbir takana satu kunci. Saja dan titik sebenarnya kadang takanan, taknya juga takana. Itu hebatnya. Jadi kalau mencari kunci, sembahyang harus. Nah, kunci. Apa aja pikir dompetnya. Itu sebenarnya. Itu hebatnya. Kenapa? Karena hilang khusyuk itu sudah sejak awal. Makanya di awal surat 23 Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa orang beriman dan beruntung itu mana? Orang-orang yang khusyuk dalam salat. Tapi nyoba balik sangat panjang sangat. Dan ingat khusyuk itu tak sama cuma mati rasa. Yang kesian khusyuk awak lakam pola goyang sepuai-puainya. Awas semua yang itu seorang. Itu mati rasa. Jadi goyang mana itu? Awas semua yang itu baru. Kebetulan dia ada nama mereka. Sebuah viral kan. Tahu. Tapi jangan murah sih. Lalu tonton goyang langsung selari keluar. Kamu goyang selalu kapung. Nah, itu pun permainan salah pulang. Buktinya di benar Nabi awas suka kalau lewat ala jengking lewat ular dia doa kawasan sana kuliah waktu toko. Tandanya tidak mati rasa. Kalau mati rasa lah nggak digiginya di ular kata-katanya bro. Ini ternyata ketika yang salah lalu ular toko ular kata. Baik-baik itu. Kalau mati rasa orang khusyuk tu kan ada orang berjamaah mati imam kan. Itu tetap aneh saja kan. Karena imam mati. Kan ada imam meninggal. Setelah berjamaah meninggal imamnya. Namun kalau betul-betul orang imam pun yang dulu. Lagi orang mana? Kalau betul cik, betul cik. Lalu betul. Meningginya. Kalau salah dua bahasa sud, agak panjang ayat baca. Ayat itu kalau betul salah. Mulai itu panjang boleh. Belakang. Ngerti selit mam. Lama nak komam banyak ayat. Bukan orang ini nak. Lima ada di sekolah ada itu loh gaya ini. Kalau lah mati rasul, meninggal meninggal. Kan yang masalahnya. Kau tidak ada sama jodoh ke bawah itu. Lama nak. Ini memang yang saya. Tampilnya ada rasul. Yang sangat penting juga jago dari karena Allah sudah sebutkan akan ada generasi sesudah mereka generasi yang suka melalaikan dan memperbaiki. Ilmu tajwid anak-anak madrasah aliyah dalam satu pengajian tabligh akbar tanya mana itu siap yang laki-laki saja tidak mungkin meninggalkan salat kan siap di antara kalian yang sehari patang yang subuh tadi yang lagi salat kemudian saya nama betul 2 kali dosul kudu musajid tambah kalian berutuh kadang dosul jujur salah sebab kalian tobat akhirnya jujur benar siang tadi subuh lagi salat aman menjual dan itu adonan tak menjual tidak sembahyang disebut gua nak mana itu tanya lihat siang sari patang tak pernah tinggal salat atau banyak siang seminggu kok tak pernah tinggal salat semakin banyak anak orang tinggal itu ratusan kan siang sebulan kok tak pernah tinggal salat kan anda sulam yang menjual Waduhnya banyak garing kan amalu garing tinggal sembahyang sebulan apa lagi setahun kan
manusia biasa mau. Itu anaknya. Apalagi anak SMA, apalagi anak STM. Ragu apa itulah generasi sesudah mereka, generasi yang suka melalaikan salat, pada saat yang sama fasofa waktu salawat tabahu syahwat, mereka jadi budak nafsu. Ini mereka jadi budak nafsu. Bila mana kedua kau bersatu meninggalkan salat dan jadi budak nafsu, fasofa yang kau nagaya nyokan menyimpang sejauh-jauh. Asal baik-baiknya Allah orang yang mengabaikan dan melalaikan salat. Iko baru mengabaikan salat, apalagi meninggalkan salat. Kalau itu Bapak dan Ibu, karena itu kebutuhan. Kalau kebutuhan dia awak butuh itu. Kenapa? Karena memang ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang rutin sobat nyawa, yang ibadah itu ibadah dengan kawak mau menghadap Allah. Maka Allah sebutkan mereka saufa yalqauna. Tapi Allah sayang kawan sudah sampai ke tingkat itu dosa besar orang yang sudah meninggalkan dan mengabaikan ibadah salat. Allah sayang kawan. Bagi orang papa, ibu-ibu, saudara yang masih dalam posisi itu, ada kabar gembira dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipunlah baitunya, perbaiki cara hidup. Mungkin kalau dimaknai hijrah itu adalah pernikahan tempat itu tak ada lagi hari ini. La hijrata ba'dal fath atau kama qala Rasul. Enggak ada hijrah sesudah penaklukan agama. Tapi yang hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan satu yang dilarang Allah. Itu kan berhijrah. Dikalalah awak berhijrah kepada ibu-ibu, berubah ibu wak kanan elok, wak ganti hidup wak kanan elok, maka kepada ibu-ibu ketika dulu ibadah salat awak tinggalkan, kini jangan. Termasuk bagi yang masih belum dan yang masih aktif haid dan cerita tadi malam najuk tinggal tu kan, misalkan waktu zuhur 2 balik dari 10 zuhur 2 balik dari 10 awak disibuk juga sementara kironyo salat wajib 1 awak kaiso keburu datang haid kilo awak salatnya mah baca salat waktu salam gua apa itulah modal masuk neraka itulah modal dia masuk. Awalnya bersih begitu. Datang bulannya kau ini ibu jangan ditunda. Kalau tiba kata jangan ditunda. Karena kalau tinggal hilang, kan awak bapak dan ibu melalaikan orang tadi sudah masuk waktunya, semua meninggalkan salatnya. Karena membayarnya, tidak bisa apa bayarnya dulu. Kecuali di qada kata sebagian ulama. Tapi qada itu kan tidak seindah, tidak seranjang membayar dua waktu. Kalau nanti nilai qada itu sama dengan ini, berarti orang dengan mudah bisa meninggalkan. Dia sudah sembahyang pun di qada salat. Pada salat enggak. Karena ada orang tuh dia sudah salat wajib, pulang pun salat wajib ya. Karena main qada dalam meninggalkan. Karena bapak dan ibu kalau tunu ada wa abaikan akonya baiknya mereka menyimpang sejauh. Bila mana awak dulu pernah begitu, atau memang awak tinggalkan salat, atau memang awak sedang
tidak mau berdekat diri ke Allah, dulu banyak ibadah buat tingkatan. Nah, Allah katanya ada potensi orang itu masuk surga. Kata Allah, ulaika yadkhulunal jannah. Orang itu kalau mau berubah akan dimasukkan ke surga oleh Allah dan tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Wala yuslamuna syai'an. Ini akan dizalimi sedikit pun juga. Nah, itu yang dijanjikan Allah, jannati adnin allati wa'ada rahman. Allah janjikan surga adil. Siapa orangnya yang dulu melalaikan salat, yang dulu jadi budak nafsu, adalah itu tigo di samping Allah. Aku nak pakai gini, oh dulu ini buat salah, ini buat menyimpang, dibuat tak benar jalannya. Kata Allah, illa man taba. Pertama, rajinlah waktu taubat. Budayakan taubat kepada Allah. Yang kedua, amanah pakuai iman wa tarikat. Yang ketiga, wa amila salihah. Banyak dia wa amal salih. Karena itulah bapak dan ibu-ibu nan kamanya lamaikan awak itu harus dikalaulah berdua do ibu di jalan yang tidak benar misalnya. Ini wa dapat hidayah hati gogo pakuat jawab. Di kini saumuran wa kini banyak ide awak, jangan lagi awak berlanjut dalam bentuk perbuatan yang salah. Apa yang masuk kerajukan? Banyak-banyak. Ya Allah, ambo janji dan ulang dari Allah. Jadi kalau yang dulu haid tinggal itu kan pengamulangnya haid Nabi dulu kan. Maknanya jangan diulang juga malaikat salat. Asal orang langsung awak lah tua ngaji-ngaji orang awak siap-siap. Akal awak jago itu pada itu. Apalagi di usia awak ini, perkuat iman wa. Apa mana iman? Hadir Allah dalam diri awak. Kalau hadir Allah dalam diri awak ketika awak salat akan menjurus ke khusyuk. Hadir Allah dalam hidup awak ada potensi nyimpang dan jadi nyimpang. Kalau Allah hadir dalam hidup awak, adalah capek awak baik. Itu dan iman. Ada orang iman itu aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Itu orang yang aman. Yang ketiga adalah beramal saleh. Kalau dikarajokan ketiga itu berhijrah wa dari lamu melalaikan salat, mengabaikan salat dan seterusnya. Akhirnya wa baik di awal. Bagaimana bentuk hijrah awal? Berbuat di mana-mana. Budayakan dia wa taubat. Sampai